Oke, baik Fitri. Dari kelas apa Fitri? Kelas 11 Ibu, di bawah. Kelas bawah. Kelas berapa itu Fitri? Kelas 10 Ibu. Oke, baik, kelas 10 ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Oke, baik. Tadi di kelas ada mata pelajaran tidak? Ada Ibu. Mata pelajaran apa? Ya? Matematika Ibu. Matematika. Bagaimana dengan mata pelajarannya? Ya lumayan menguras energi Ibu, karena kan ya perhitungan juga Ibu. Oke, baik, berarti agak menguras energi ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu, Fitri datang ke sini dengan siapa? Sama teman Ibu, tapi dia menunggu di depan. Oke, berarti temannya udah di depannya. Oke, baik. Ibu menghargai kehadiran Fitri di tempat ini. Untuk itu, sebelum kita lanjut lagi, kita perlu menyepakati waktu yang kita gunakan pada siang hari ini. Waktu yang akan kita gunakan pada siang hari ini selama 45 menit ke depan, karena ibu masih ada urusan lagi di kepala sekolah. Apakah Fitri sepakat dengan waktu yang ibu sepakati? Sepakat Ibu, karena kan saya juga bakalan masuk di mata pelajaran yang lain. Oke, baik, berarti Fitri juga mau masuk di kelas ya. Oke, nah pada siang hari ini Fitri tidak perlu takut atau sungkan untuk menceritakan apa yang ingin kita ceritakan, karena apa yang kita ceritakan pada ibu itu hanya sampai kepada ibu saja, dan ibu pastikan tidak akan tersebar luaskan sama teman-teman atau guru lain tanpa sepengetahuan dari Fitri atau tanpa persetujuan dari Fitri. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi perbincangan kita pada siang hari ini, baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Yang mau memimpin doa, apakah Fitri atau Ibu? Ibu. Oke, Ibu. Oke, sebelum kita memulaikan kegiatan kita, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik Fitri, bagaimana perasaannya? Apakah sudah lega atau masih capek dari luar tadi datang ke sini? Akhir-akhir ini agak ada senangnya, ada susahnya juga Ibu. Jadi ada beban yang saya bawa Ibu dari luar saya bawa ke sini. Oke, baik, Ibu dapat memahami apa yang Fitri rasakan, di mana Fitri datang ke tempat ini dengan penuh beban dan juga merasa lemas ya. Kelihatan dari rambutnya Fitri memang sih Banyak sekali Bu, sampai-sampai saya bosan juga Ibu, di mana saya tempat bercerita ini, jadi kayak tidak tahu Bu, karena kan mau cerita ke teman ada trauma, jadi saya tidak tahu mau cerita kemana. Nah akhirnya saya tuh kayak mendapat saran dari teman itu bahwa kalian itu kamu kalau masalah cerita ke ini. Nah dia bilang di guru BK. Nah, tapi saya itu melihat guru BK itu kayak polisi sekolah Bu, karena kan yang masuk yang keluar masuk dari BK itu yang bermasalah semua, kayak kemarin ada kasus narkotika, terus kasus korupsi, kasus intinya yang nakal-nakal Ibu. Jadi saya takutnya orang-orang berpikir ini, teman-teman yang berpikir ini, saya ini melakukan kesalahan yang fatal begitu, sehingga saya ini nanti dikeluarkan dari sekolah ini. Padahal saya cuma mau cari tempat sifat yang betul-betul mau mendengarkan pendapat saya Bu. Oke, baik, Ibu dapat merasakan apa yang Fitri rasakan, di mana Fitri masih merasa takut ya atau sungkan untuk datang ke ruang BK, karena sejauh ini pandangan Fitri terhadap ruang BK itu adalah ruang tempat siswa bermasalah ya. Nah, tapi yang perlu Fitri ketahui bahwa ruang BK itu bukan hanya untuk siswa bermasalah saja, dan bagi siswa yang bermasalah itu kami tidak memberikan sanksi, kami tidak memberikan hukuman, tapi bagaimana saya dari guru BK memberikan dia pengertian, memberikan dia pedoman agar dia bisa melepaskan kebiasaan buruknya, misalnya seperti biasanya ada yang berkelahi, ada yang bolos sekolah. Itu bukan ibu memberikan hukuman, tapi ibu memberikan nasihat kepada dia. Nah, tadi ibu sempat dengar Fitri bilang Fitri agak trauma ya menceritakan apa yang Fitri ceritakan. Berarti Fitri datang ke tempat ini masih ada sedikit ragu untuk menceritakan apa yang Fitri mau ceritakan kepada ibu. Ya, karena kan saya ini apa ya, sudah banyak sekali saya pendapatkan Ibu. Nah, dari semenjak kejadian itu yang membuat saya trauma, yaitu membuat saya berpulung
sehingga saya ini tidak mengungkapkan apa yang saya rasakan ibu. Dia tidak ada mencari tempat curhat walaupun itu dengan orang tua pun. Karena saya tolong itu karena orang yang saya percaya begitu. Bahkan teman sejati saya ibu yang pernah saya ceritakan masalah saya, bahkan masalah itu orang tua saya tidak tahu. Saya sudah menanyakan ke dia kalau saya ini cuma bercerita ke kamu, saya ini anggap kamu ini teman sejati saya anggap kamu ini teman yang bisa saya percaya sekali. Tapi pada akhirnya itu, beberapa hari setelah saya bercerita ke dia itu apa ya, seminggu setelah dari saya bercerita itu, saya mendapat kabar bahwa saya itu begini dari orang yang tidak saya ceritakan masalah itu. Nah, setelah itu saya mendengar dari teman beda kelas itu, saya tanya ke dia, memanggil dia ke tempat-tempat yang betul-betul tentang kayak saya panggil di kampung kemarin ibu. Nah, saya tanya ke dia, tanya baik-baik dengan nada yang baik juga ibu. Nah, saya tanya, kamu saya sudah percaya, tapi kenapa saya dengar berita itu dilontarkan di mulut orang lain? Dia dapat kabar dari mana? Terus dia jujur ibu kalau saya menceritakan itu ke teman saya juga. Terus saya bilang begini, kamu kan sudah berjanji ke saya kalau kamu tidak akan menceritakan itu siapapun, dan saya juga sudah mempercayai kamu. Tapi kenapa kamu melanggar janji itu? Apa alasannya? Dan dia mengatakan dia mempercayai temannya juga. Tapi semua itu hanya omongan belaka yang tidak terjanjikan begitu ibu. Jadi semenjak dari itu kayak tolong aku untuk menceritakan semua masalah ini kayak terkendala ibu. Jadi saya menyimpan saja. Tapi setelah saya merasa ini kok masalah makin kesini makin memberatkan saya, makin membuat saya itu kayak pundak saya ini kayak terbebani sekali bu. Bayangkan kayak saya itu memikul beban yang berat sekali bu. Jadi setelah saya dapat saran dari teman saya itu, saya memutuskan untuk mengambil keputusan yang paling tepat dari hidup saya ini untuk teruang BK ibu. Oke baik, ibu paham apa yang Fitri rasakan, di mana Fitri sempat kecewa dengan teman yang Fitri percayai, di mana Fitri sempat menceritakan apa yang Fitri keluhkan, tapi faktanya tersebarluaskan sama orang-orang lain, dan bahkan cerita tersebut tidak benar dari yang dari Fitri lain dan juga dari yang satunya lain. Ya, itu dapat merasakan akan menjadi hal yang dikatakan oleh Fitri, di mana Fitri takut diketahui oleh orang tuanya Fitri, dan ibu mengapresiasi dan menghargai kepercayaan Fitri kepada ibu, di mana Fitri datang ke tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tapi karena Fitri juga ingin bercerita dan juga Fitri percaya kepada ibu. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang menyebabkan Fitri datang ke ruang BK ini? Karena tadi itu seperti saya bilang tadi, karena sudah capek dengan keadaan. Terus kan saya sudah tidak ada curhat ibu. Orang tua saya takutnya saya bercerita, takutnya dia menyakiti saya. Jadi saya ini kayak bimbang begitu bu. Karena sudah hilangnya rasa percaya ini, sehingga saya takut mengungkapkan apa yang saya rasakan ibu. Tapi ketika saya sudah berpikir 2 hari sebelum saya kesini, saya itu sudah mengambil keputusan yang tepat, yang paling tepat menurut saya. Oke baik, berarti yang menjadi pertimbangan Fitri datang ke tempat ini karena Fitri sudah takut dan Fitri mau ada seseorang yang menjadi tempat Fitri bercerita dan meluapkan perasaannya Fitri. Nah, kalau boleh tahu, Fitri tadi sempat menyinggung soal masalahnya Fitri. Nah, kalau boleh ibu tahu apa sih masalah yang Fitri alami sampai Fitri merasa takut dan cemas juga? Saya kan merantau ibu, terus saya ngekos. Nah, sementara orang tua saya ada di kampung, dan saya merantau untuk mengambil jenjang SMA ini yang berbeda jauh sekali, beberapa jam dari rumah saya. Dan orang tua saya juga menyetujui untuk saya berkos. Nah, tetapi masalahnya itu, masalah yang paling saya sebutkan adalah masalah menunda-nunda tugas. Dan itu
menunda-nunda tugas itu dari beberapa hari kemarin, dan itu sudah beberapa mata pelajaran Ibu yang saya tunda. Dan ini kan sudah mendekati ujian Ibu, jadi saya stres Ibu, bagaimana saya menyelesaikan ini, sedangkan saya sudah berusaha, tetapi banyak sekali tekanan yang dari luar Ibu. Jadi saya cara menghilangkan stres itu dengan nongkrong-nongkrong dengan teman, minum-minum kopi atau apa, atau makan enak. Tapi masalah yang saya alami ini, pokok masalahnya itu tidak terselesaikan Ibu. Jadi ketika saya stres, tetapi belum mengerjakan semua tugas-tugas Ibu, saya malah lari ke tempat nongkrong teman, ajakan teman-teman saya kalau ayo nongkrong begini-begini ya. Saya tetap ikut alur dengan penuh Ibu. Oke, baik, berarti akhir-akhir ini Fitri merasa takut dan cemas karena perkara tugas yang Fitri dapatkan itu tidak terselesaikan tepat pada waktunya ya. Oke, baik. Nah, ketika Fitri menunda tugas, apakah ada upaya dari Fitri untuk mengerjakan tugas itu? Belum ada sih Ibu, tapi Ibu sebelum kita lanjut, apakah cerita saya ini akan dirahasiakan karena kan saya trauma Ibu? Oke, baik. Ibu dapat memahami apa yang menjadi trauma dari Fitri. Ibu dapat memahami juga apa yang menjadi salah satu alasan Fitri untuk datang ke tempat ini, yaitu Fitri mau ceritanya Fitri tersampaikan dari dalam dirinya Fitri sehingga Fitri bisa merasa lega. Nah, dapat Ibu pastikan lagi bahwa cerita yang Fitri sampaikan kepada Ibu itu hanya diketahui oleh Fitri dan Ibu saja. Nah, kalaupun Fitri merasa takut atau merasa sungkan, anggap saja ini seperti teman sebaya Fitri yang dimana Fitri bisa bercerita dengan bebas. Bagaimana gayanya Fitri bercerita itu tergantung dari Fitrinya, yang penting Fitri nyaman. Dan soal kerahasiaannya itu Ibu pasti menjamin bahwa cerita yang disampaikan oleh Fitri hanya kita berdua yang tahu. Apakah Fitri masih sedikit ragu? Untuk saat ini Bu, saya kan sudah menjaga berjaga setengah, tapi saya kok kayak tertahan lagi untuk itu. Boleh tidak Ibu kasih saya waktu sedikit saja untuk saya menenangkan diri, karena kan saya ini ada trauma sedikit Ibu, jadi agak sedikit Ibu, maaf Ibu kalau ngomongnya. Oke, baik, Ibu dapat memahami apa yang dirasakan, berarti Fitri mau minta waktu ya? Iya Ibu. Kalau boleh tahu, Fitri butuh beberapa menit? Tidak lama sih Bu, kayak 1 menit 2 menit. Oke, baik, boleh mulai dari sekarang tenangkan diri Fitri, dari nafas, buang nafas. Saya sudah siap sih Bu, kayaknya ya walaupun waktunya singkat tapi kayak di dalam hati saya itu saya yakinkan dulu. Oke, baik, berarti sekarang Fitri sudah merasa lebih lega ya? Iya, agak mulai terbawa suasana, kayak kok makin jadi makin nyaman tuh berceritanya. Tidak apa-apa, di sini tempatnya aman untuk Fitri. Ruang BK juga selalu terbuka untuk Fitri, apalagi Ibu juga selalu terbuka untuk Fitri. Nah, di sini Fitri harus bercerita dengan perasaan yang nyaman agar Fitri juga bisa plong saat menceritakan apa yang Fitri ingin sampaikan kepada Ibu. Nah, untuk masalah menunda tugas ya tadi. Oke, baik. Apa sih yang menyebabkan sehingga Fitri itu sering menunda tugas? Nah, dari awal itu Bu, karena kan saya bapak sih Bu. Nah, otomatis kalau kos itu kan tidak ada orang tua yang masih bangun atau apa. Nah, setelah beberapa hari itu awal-awal saya sekolah, oke lah, ada beberapa peningkatan yang dulunya tidak pernah bangun pagi kalau di rumah orang tua Ibu. Nah, setelah bapak itu kan awal-awal itu masih rajin-rajinnya, masih aktif-aktifnya. Tapi kok makin kesini makin mau mendekati ujian kok makin malas begitu Ibu, kayak rasa bosan, lebih mementingkan yang namanya gadget, lebih mementingkan yang namanya nongkrong-nongkrong dengan teman, apalagi kan tidak ada orang tua yang mengajak umumnya, tidak ada orang yang memantau saya harus pulang jam segini. Walaupun orang tua saya itu sering menelpon,
Nah pulang jam 10 misalnya, jadi saya bilang, tapi saya kayak ngobrol sekali dengan orang tua saya, karena saya bilang dengan orang tua saya, iya pak, saya sudah di rumah, terus saya mengirimkan suatu foto yang walaupun itu foto lama ibu, itu supaya saya dipercaya kalau di rumah, tetapi saya itu biasanya pulang jam 3, jam 2, jadi kayak apa ya, kayak ngerasa bagus sekali bu. Jadi mungkin ini juga karena saya sering berbohong, terus saya itu kenapa saya sering menunda dekat, karena lebih mementingkan itu yang namanya kesenangan hati daripada harus mengejar mimpi-mimpi saya di Indonesia SMA. Padahal orang tua saya sering menasihati bu, kamu harus kejar dulu sekolahmu, kamu harus fokus di sekolahmu, kamu jangan fokus dulu di luar, karena menuntut ilmu adalah yang paling utama dalam hidup kamu. Jadi saya kayak, oh iya, setelah dinasihati itu kayak merasa tenang. Tetapi besoknya itu terulang lagi bu. Jadi kayak, kenapa saya tidak bisa begitu ibu? Sedangkan orang-orang lain itu saya lihat, kenapa dia bisa gitu? Sedangkan saya tidak bisa ibu. Gitu. Wah, berarti sudah mulai terbuka ya Fitri, sudah mulai bercerita banyak dari tadi ibu dengar. Nah, berarti di sini Fitri merasa lebih mementingkan dengan teman-teman Fitri daripada mengerjakan tugas. Iya ibu. Nah, berarti dari kebiasaannya Fitri sebelum menuntut tugas itu ada di beberapa mata pelajaran, apakah di semua mata pelajaran atau hanya di mata pelajaran tertentu, atau misalnya pelajaran yang Fitri tidak suka, atau Fitri memang sengaja untuk menunda semua tugas yang ada? Ada beberapa mata pelajaran, kemudian ada 10 mata pelajaran. Nah, di 4 mata pelajaran itu saya suka. Di 6 itu ada yang saya sedikit suka, ada yang tidak saya suka. Jadi itu yang membuat saya terkendala gitu, karena saya tidak mengerti materinya, saya malas dengan mengerjakan tugasnya, jadi susah ibu. Oke, baik, berarti alasannya itu karena yang pertama ada yang Fitri suka, ada yang Fitri tidak suka. Nah, malasnya itu karena kenapa? Kalau boleh tahu? Capek ibu. Capek. Seperti yang Fitri sampaikan tadi, Fitri di sini ngekos ya? Iya ibu. Ngekos sendiri. Nah, berarti capeknya ini karena sering begadang kah, atau memang banyak aktivitas di luar dengan teman-teman sehingga Fitri kurang waktu istirahatnya Fitri? Kayak tadi saya bilang ibu, banyak aktivitas di luar, apalagi kan kalau nongkrong begitu kan pasti pulangnya capek, apalagi kan jam 3 subuh begitu ibu. Nah, dan itu yang paling parah kemarin itu pernah sampai jam 5 subuh, dan itu langsung saya tidur sebentar sekali ibu, tapi ternyata kelewatan ibu, jadi saya terlambat masuk sekolah ibu. Jadi di situ saya juga dapat hukumannya itu kayak menyiram bunga, mengerjakan sesuatu yang menjadi hukuman orang terlambat ibu. Jadi saya ketemu teman saya waktu dia keluar fotokopi, dia mengenal tawaran saya, jadi saya malu ibu juga. Jadi bagaimana cara menghindarinya ibu? Saya bingung. Oke, baik, berarti sini Fitri merasa malu karena kebiasaan Fitri itu sering terlambat. Dan juga tadi seperti yang Fitri sampaikan di awal tadi, Fitri sering berbohong ya ke orang tuanya Fitri. Dan dimana ketika orang tuanya tanya di mana, tapi Fitri jawabnya di kos. Iya ibu. Bahkan Fitri mengirimkan foto lama agar orang tuanya percaya bahwa Fitri di kos, padahal Fitri masih di luar. Nah, berarti itu juga ya yang menyebabkan Fitri sehingga kurang waktu istirahatnya Fitri. Iya ibu. Oke. Berarti selama ini Fitri sadar dengan tugas-tugas yang diberikan, ada beberapa tugas atau mungkin banyak tugas yang menumpuk, tapi Fitri tidak mau mengerjakannya. Apakah Fitri ada niatan untuk mengerjakan tugas itu, atau memang Fitri sengaja untuk mengabaikan? Sengaja ibu mengabaikan karena pengaruh gadget mungkin juga, karena apalagi kan masa aktif-aktifnya orang lain di TikTok begitu ibu, apalagi bikin tren baru begitu aja. Jadi kalau saya ketinggalan kayak warna eksis begitu ibu di sekolah, jadi ya harus mengikuti tren-tren yang ada ibu begitu. Oke, baik, berarti di dirinya Fitri ini harus mengikuti tren yang ada ya. Iya, Sehingga ibu. Fitri itu tidak mau ketinggalan update di sosial media ya. Iya ibu.
Oke, baik. Kalau boleh tahu Fitri main gadgetnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam biasanya kan kalau pulang sekolah itu jam 4 ibu. Nah, walaupun di sekolah kan sering main gadget ibu, tapi kan terkontrol karena jam mata pelajaran itu ada beberapa aturan yang tidak boleh memakai HP. Nah, setelah pulang dari itu saya istirahat dulu beberapa menit, terus lanjut scroll, kok lama-kelamaan sampai malam begitu jam 9. Tapi jam 9 itu saya keluar lagi dengan teman-teman, jadi berlanjut lagi Bu. Pas di tempat nongkrong itu main gadget lagi, main game, terus scroll TikTok, cari tren-tren terbaru, terus tren-tren yang terbaru tuh bersama teman-teman, jadi kayak diri saya ini kayak happy begitu Bu. Oke, baik. Gue paham apa yang Fitri rasakan, dimana Fitri merasa happy ya ketika keluar atau bersama-sama dengan kawannya Fitri. Nah, tapi Fitri juga lupa dengan tugas yang diberikan gurunya Fitri. Nah, apakah Fitri ada terpikirkan bahwa saya mau pulang, mau kerjakan tugas, atau Fitri sudah ada niatan untuk mengerjakan tugas tapi tertunda? Ada niatan itu tapi tertunda begitu. Nanti sebelumnya ada niatan tapi tertunda. Oke, baik. Untuk guru-gurunya Fitri atau wali kelas Fitri, ada tidak misalnya teguran atau peringatan kepada Fitri untuk melihat semua tugas yang ada? Pastinya sih ada Bu, karena kan saya tidak pernah mengumpulkan tugas di tempat waktu begitu. Nah, guru saya ini bertanya, kenapa kamu belum mengumpulkan tugas? Saya bilang, belum selesai Bu, dan dia itu memarahi saya, jadi kayak saya ini merasa bersalah begitu. Oke, berarti Fitri sadar dengan apa yang Fitri lakukan, yang mana Fitri sadar kalau ternyata menunda tugas itu adalah hal yang tidak benar atau hal yang tidak baik. Nah, dan juga Fitri sadar dengan kebiasaannya Fitri, tapi Fitri sulit untuk berniat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Nah, ketika Fitri merasa tertekan atau merasa takut dengan orang tuanya Fitri, apakah Fitri ada terpikirkan bahwa Fitri ini mau berubah tapi tidak tahu bagaimana caranya? Ada sih Bu, tapi tidak pernah berhasil Bu. Tidak pernah berhasil. Oke, berarti sejauh ini Fitri pernah mencoba untuk mengerjakan tugas tapi tidak pernah berhasil. Kalau boleh tahu apa sih upaya Fitri sehingga Fitri mengatakan bahwa itu tidak berhasil bagi Fitri? Karena sering tidak pernah selesai tugas juga Ibu. Selalu saja menumpuk sehingga jadi bebannya saya juga Ibu. Oke, berarti sempat mengerjakan tugas tapi tidak pernah selesai. Iya Ibu, dan itu baru hari pertama sudah gagal. Oke, berarti dari hari pertama mengerjakan tugas tidak jadi, tidak selesai. Itu tidak selesainya karena terdistract atau memang karena Fitri tidak mau untuk mengerjakan tugas? Pernah gadget itu Ibu, karena saya lebih kayak HP ini menarik saya begitu Ibu. Oke, berarti HP-nya yang menarik Fitri. Iya, kayak ayo dong buka saya begitu kayak. Oke, berarti seperti ada ajaran dari handphone ya Ibu. Oke, baik, aku paham apa yang Fitri rasakan, dimana ketika Fitri sudah mau mencoba berusaha untuk mengerjakan tugas tapi terdistract dengan gadgetnya Fitri. Seperti ada panggilannya dari handphone itu untuk Ibu. Terus karena kecanduan juga Ibu. Ya, kecanduan. Nah, ketika Fitri mengerjakan tugas terus terdistract dengan gadgetnya Fitri, apakah Fitri ada terpikir bahwa ketika saya main gadget ini saya harus mengerjakan tugas, atau Fitri bertekad untuk mengerjakan tugas tersebut saat Fitri sudah terdistract dengan handphone? Ini juga saya tidak terlalu dari gadget itu Ibu. Jadi tugas saya ini saya sendirikan dulu, saya ini kayak buat janji, saya 1 jam deh main HP dulu. Tapi malah saya langgar sendiri Ibu. Malah besok saja saya kerja tugas ini. Besoknya lagi saya capek, besoknya lagi saya bilang besok. Jadi saya menaruh di pikiran itu kayak saya ini mengerjakan tugas besok dan begitu terus menerus. Oke, berarti Fitri selalu
berpikir bahwa mengerjakan tugas itu besok dan besok, sehingga tugasnya Fitri semakin menumpuk. Nah, kalau boleh tahu kapan sih waktu ujiannya Fitri di kelas? Sebentar lagi, 2 minggu ke depan lagi. Oke, baik, berarti persyaratan untuk mengikuti ujian ini harus menyelesaikan tugas dulu dong. Iya ibu, jadi ini apa namanya, tugas-tugas aja kayak dia yang mengejar saya bu. Jadi kayak saya ini sudah tertekan sekali bu, bagaimana saya mengatasinya ini? Oke, berarti Fitri merasa tertekannya. Iya, Bu. Ibu paham apa yang Fitri rasakan, di mana Fitri merasa hilang arah, yang dimana tugas-tugas Fitri semakin menumpuk, tapi Fitri masih sulit untuk berkonsisten membuat tugas-tugas yang ada. Nah, apakah Fitri mau untuk mencoba beberapa cara agar Fitri bisa konsisten atau bisa mengerjakan tugas yang akan Fitri selesaikan sebelum ujian tiba? Semua itu Bagaimana? Sebelumnya Ibu mau tanya kepada Fitri, ketika Fitri mendapatkan cara, apakah Fitri mau dan niat untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada? mau ibu dan ya. Oke, baik. Sebelumnya itu Ibu mau tanya dong, apa sih 5 dampak positif dan 5 dampak negatif yang Fitri ketahui terkait dengan mengerjakan tugas ini? Baik. Yang pertama itu kayak dampak positifnya itu saya bisa jalan-jalan tanpa memikirkan tugas, saya bisa makan enak, saya bisa pergi dengan teman-teman saya memiliki pikiran yang positif tanpa ada tekanan dari apapun itu. Kelima itu orang tua saya bangga ibu pekerja saya. Tapi dampak negatifnya itu saya terlambat di mata pelajaran, terus dijauhi teman-teman, dicap jadi anak nakal, terus dicerita jelek dengan guru, dikejar-kejar deadline begitu ibu. Jadi begitu ibu. Oke, baik. Di sini Fitri sudah tahu kan apa menjadi 5 dampak negatif dan 5 dampak positif dari mengerjakan tugas. Nah, di sini Fitri sudah dapat mengetahui apa yang menjadi jalan terbaik dan jalan yang tidak baik bagi Fitri sendiri, dan bahkan hal ini merugikan Fitri sendiri, yang dimana ketika Fitri sudah mau mendekati ujian, Fitri masih takut dan Fitri belum bisa menyelesaikan semua tugas yang ada. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan tugas itu mudah, yang dimana butuh niat dan konsisten dari dirinya Fitri sendiri. Ketika Fitri mau mengerjakan satu tugas atau mengerjakan suatu pekerjaan, itu tidak akan terselesaikan jikalau diri kita itu tidak ada niat sama sekali. Yang berarti Fitri juga harus memiliki niat yang penuh dan butuh konsisten. Dengan misalnya memanajemen waktunya Fitri, mengurangi misalnya ini kan Fitri sudah mau ujian nih. Nah, Fitri bisa mengurangi waktu keluar dengan teman-temannya Fitri bisa fokus dengan tugas yang diberikan, di mana mungkin seminggu ini Fitri boleh fokus dulu dengan tugas-tugas yang ada agar Fitri bisa plong juga. Nah, untuk caranya itu Fitri bisa menggunakan teknik Pomodoro. Apakah Fitri sudah pernah mendengar teknik Pomodoro? Belum pernah. Oke, baik. Teknik belajar Pomodoro itu adalah misalnya nih, contohnya ketika Fitri belajar 25 menit, itu ada waktu istirahat Fitri selama 5 menit. Jadi misalnya Fitri sudah konsisten nih, di hari ini saya mau membuat tugas itu di jam 6 sampai jam 8 malam. Tidak perlu lama kan, misalnya tidak perlu memakai waktu yang lama, karena Fitri masih awal-awal ya untuk menyiapkan mengerjakan tugas. Jadi Fitri boleh mengambil waktu selama 2 jam. Ketika Fitri selama 2 jam, misalnya di 2 hari Fitri sudah melewati 2 jam ini dengan giat, dengan niat, Fitri boleh menaikkan lagi 1 jam agar Fitri terselesaikan tepat waktu. Jadi misalnya Fitri sudah niat mau mengerjakan tugas di jam 6 sore. Jadi misalnya Fitri mengerjakan tugas 25 menit. Nah, di menit setelah 25 menit Fitri bisa istirahat selama 5 menit dengan catatan tidak menggunakan handphone. Jadi handphone Fitri itu bisa Fitri nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, Fitri boleh memegang handphone Fitri untuk mematikan alarm saja, karena itu kan butuh alarm. Jadi Fitri boleh menyetel alarm memang sebelum belajar. Jadi ketika Fitri belajar, istirahatnya itu bukan istirahat dengan gadget, karena pastinya Fitri akan
lupa waktu juga ketika sudah mengambil ujian, akhirnya Fitri sudah melupakan lagi tugas yang diberikan oleh guru atau tugas yang akan kita kerjakan. Jadi Fitri boleh belajar 25 menit, 5 menitnya itu istirahat, boleh duduk, boleh minum, boleh makan. Misalnya Fitri mau makan cemilan, itu boleh sekali agar energinya Fitri itu tetap ada saat mengerjakan tugas dan Fitri tetap tenang. Yang dimana ketika kita belajar itu tidak harus belajar selama 1 jam itu belajar terus, tapi kita juga butuh waktu istirahat mungkin 5 menit atau 10 menit agar kita juga semakin tenang dan semakin niat untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Apakah Fitri mau melakukan cara yang disampaikan tadi? Mau. Oke, baik. Nah, selanjutnya memanajemen waktunya Fitri, yang dimana Fitri bisa mengurangi dulu waktu keluarnya Fitri dengan teman-teman, mengurangi waktu menggunakan gadget, dan juga Fitri bisa tidur tepat waktu. Apakah kalau malam hari Fitri susah untuk tidur atau susahnya itu karena main gadget? Itu karena main gadget juga. Oke, berarti waktu tidurnya ini bukan terganggu karena insomnia, tapi karena gadget ya. Oke, berarti hal itu bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan tidurnya Fitri. Nah, apakah Fitri sudah paham bagaimana itu cara-cara memanajemenkan waktunya Fitri? Paham Ibu. Sesuai dengan pemberitahuan Ibu, saya sudah paham. Oke, baik. Berarti Fitri sudah mulai paham ya dengan cara-cara yang diberikan tadi. Nah, selanjutnya, apakah Fitri setiap hari itu ada berkomunikasi dengan orang tua Fitri terkait dengan masalah yang Fitri alami? Belum pernah. Belum pernah. Itu belum pernahnya karena Fitri takut atau karena Fitri tidak mau saja berbagi cerita ke orang tuanya Fitri? Takut dan tidak mau berbagi cerita. Takut dengan tidak mau berbagi cerita. Oke, baik. Itu paham apa yang Fitri rasakan, yang dimana pastinya Fitri ada rasa takut ya untuk menceritakan hal ini kepada orang tuanya Fitri. Nah, apakah Fitri bisa meyakinkan dirinya Fitri sendiri untuk menyelesaikan tugasnya Fitri selama seminggu ke depan ini? Insya Allah sesuai dengan teknik tadi pun saya usahakan. Oke, berarti Fitri bisa mengusahakan ya? Iya Ibu. Oke, baik. Berarti Fitri bisa ya meyakinkan dirinya Fitri sendiri bahwa Fitri bisa niat dan konsisten. Nah, yang dimana yang perlu Fitri ketahui itu bahwa dirinya Fitri itu bisa mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Yang penting Fitri niat dan konsisten. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, Fitri bisa memanajemenkan waktunya Fitri bisa mengurangi gadgetnya Fitri, dan juga Fitri bisa menggunakan teknik Pomodoro agar waktu belajarnya Fitri itu semakin efisien untuk kedepannya. Nah, sejauh ini apakah perasaan Fitri sudah lebih lega? Sudah lega Ibu, dan saya sudah berani bercerita bahwa masih ada orang yang mendengar ini. Oke, baik. Berarti perasaan Fitri sudah lebih lega ya? Iya Ibu, tidak. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin Fitri sampaikan? Sudah tidak ada. Oke, berarti sudah tidak ada ya, sudah agak plong. Nah, di sini pesan dari Ibu, Ibu rasa Fitri anak yang baik, Fitri anak yang berprestasi, tapi kembali lagi ke dirinya Fitri. Ketika Fitri berprestasi, tapi kalau Fitri malas, otomatis itu juga berdampak pada prestasinya Fitri. Dimana ketika Fitri bisa, tapi Fitri menunda-nunda atau Fitri tidak niat dalam mengerjakan suatu pekerjaan, itu pasti berdampak pada kehidupannya Fitri. Oke, baik. Itu kan tadi pesan dari Ibu. Apakah Ibu boleh tahu apa kesimpulan yang Fitri dapat selama proses konseling yang kita jalani? Baik, kesimpulan yang saya dapat yaitu mendapatkan bahwa tidak ada orang yang bisa kita percaya dan bisa kita ajak bicara begitu. Jadi ya obat ini sudah terangkat begitu. Berarti duluan sudah terangkat ya. Ya. Lebih baik. Syukurlah kalau Fitri bisa merasa lebih tenang. Dan untuk teknik-teknik atau cara-cara yang Ibu sarankan tadi, kira-kira kapan sih Fitri bisa melakukan atau menjalankan cara-cara tersebut? Mulai hari ini. Oke, mulai hari ini ya. Kira-kira Ibu bisa memantau Fitri itu dari mana? Dari mungkin dari kehadiran Ibu. Oke, dari kehadiran Fitri ya. Berarti Ibu boleh memantau kehadiran Fitri dan memantau kinerja Fitri ke wali kelasnya Fitri ya. Apakah Fitri tidak bermasalah kalau Ibu bersepakat dengan wali kelas Fitri untuk memantau
perkembangan Fitri di kelas? Tidak masalah. Oke, baik, tidak masalah. Nah, berarti di sini Fitri sudah semakin plong ya. Iya. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang Fitri mau bahas sama Ibu, maka baiknya kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini, karena itu juga sudah mau seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, Ibu ada mau pertemuan dengan kepala sekolah dan itu juga masih mau masuk ya di kelas. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu mau melihat perkembangan Fitri pada minggu depan. Apakah Fitri sepakat untuk kita melakukan pertemuan lagi minggu depan? Seperti itu. Oke, sepakatnya itu di hari apa dan jam berapa? Nanti boleh jadi saya kalau datang sendiri. Oke, berarti Fitri datang sendiri ya. Oke, baik, Ibu tunggu Fitri di sini, ruang BK, dan Ibu selalu terbuka untuk Fitri. Nah, berarti di sini Fitri sudah plong, sudah tidak ada yang ingin disampaikan. Berarti sekarang kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Karena tadi kita membuka dengan doa, sekarang juga kita harus menutup dengan doa. Yang mau memimpin doa ini Fitri atau Ibu? Saya Bu. Oke, baik. Kita sebelum kira kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita maka kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, baik. Berarti Fitri sudah mau kembali ke kelas ya? Iya Bu, ada mata pelajaran. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu.